Hai Ria Ricis, jangan jadi YouTuber lagi. Gimana? Ya tapi kalau udah jadi istri kan nurut. Apa yang dibilang suami. suaminya batok. Nah bener Cis. Nanti kalau suaminya bilang, aku nggak mau kamu jadi YouTuber lagi, berhenti. Makanya mencarinya yang bisa terima aku apa adanya, menerima aku sebagai pekerjaanku apa, menerima aku bagaimana gitu. Kalau misalnya dari awal dia nggak pengen aku jadi content creator, mungkin dia bisa cari yang lain yang bukan content creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cahaya dimanapun berada? Senang sekali saya Oki Setiana Dewi menjumpai sahabat cahaya semua dalam Cahaya untuk Indonesia. Nah, hari ini spesial karena bintang tamunya adalah adik saya sendiri. Ada Ria Ricis. Yeay. Cis, sehat Cis? Alhamdulillah, selalu sehat, selalu bahagia. Dan alhamdulillah intinya Ria Ricis kemarin dapat penghargaan. Selamat, semoga terus menerus dipertahankan prestasinya. Sebelum kita ngobrol banyak hal, kita semua pengen tahu nih, sahabat saya pengen tahu tentang Icis, kan profesinya kan YouTuber ya. Kalau dulu ya masa kecil anak-anak mau jadi apa? Jadi dokter. Kalau sekarang anak-anak mau jadi apa? Jadi YouTuber, ya kan? Ya. Cis, sebelum ini sebenarnya ada satu tema yang mau kita bahas lebih seru sih. Tapi Mbaknya pengen tahu dan sahabat saya semua pengen tahu. Untuk jadi YouTuber itu bisa sampai berapa puluh juta? 26. 26 juta, wow. Itu gimana sih secara singkat, Cis? Gimana caranya bisa jadi YouTuber yang sukses itu? Apa-apa saja sih langkahnya? Sebenarnya tujuan utamanya tuh alangkah baiknya nggak ngejar AdSense. Karena kalau kita dari awal udah ngejar AdSense, kita hanya fokus sama AdSense-nya. Jadi kontennya justru kadang isinya ngalor ngidul, nggak jelas, karena pikiran cuman AdSense. Kalau Ricis kan dulu emang karena hobi. Karena kan tadinya selebgram kan, bikin video 10 detik, 15 detik, terus akhirnya coba-coba ke YouTube, nyaman. Yang pertama adalah kita harus menyenangi dulu. Kita harus menjalankan apa yang kita suka. Kita nggak bisa maksa. Jangan karena YouTube lagi rame, kita ikut-ikutan, sementara kita nggak suka, kita kepaksa. Sebenarnya ada bagusnya dipaksa untuk hal yang baik, itu kan ada kan orang yang begitu. Tapi kalau Ricis dari nol tuh dari awalnya emang karena suka, karena suka depan kamera, karena suka ngobrol, karena suka lihat hasilnya, suka ngedit. Mbak kita tahu kan aku ngedit sendiri. Jadi Icis ini waktu 8 juta subscriber semuanya masih 0 sampai 8 juta, aku ngedit sendiri. Ngedit sendiri, syuting sendiri, kamera sendiri ya. Sebenarnya bisa pakai tim, cuman aku belum puas sama hasilnya kalau misalnya dieditin atau diambilin gambar gitu. Jadi aku pengennya mungkin nanti sebelum aku full depan layar, aku pengen menguasai di balik layarnya dulu biar aku paham. Sebenarnya selain konten yang kita senangi, kemudian berikutnya apa saja yang harus diperhatikan? Dia yang pertama harus punya alat-alat ya, kalau memungkinkan ya, punya alat-alat, punya ide-ide konten yang menarik, terus punya lingkungan yang mendukung, itu juga penting. Contohnya kalau Ricis kan didukung keluarga tentu, tapi Ricis punya tim Ricis yang ayo kita hari ini bikin apa, kita bikin apa gitu. Pada akhirnya jadi punya tim kreatif ya, Cis? Iya. Terus akhirnya karena punya tim yang lengkap, baru kita memikirkan jam tayang. Jam tayang itu penting. Jam tayang itu jam tayang berapa sih? Kalau Ricis kan satu hari tayang 3. Wow. 3 channel kan, jam 10, jam 12, sama jam 3. Nah, teman-teman jadi udah tahu ya secara sekilas bagaimana menjadi seorang YouTuber seperti Ria Ricis. Dan kemarin skripsinya, juga selamat ya, udah selesai kuliahnya. Kemarin kan skripsinya personal branding kan, Cis? Aduh, nanyain skripsi. Nah, Ricis tuh personal brandingnya apa sih? Content creator. Iya, maksudnya yang ceria kah, yang lucu kah, atau yang seperti apa sih? Kemarin itu membahas tentang muslimah yang ceria. Karena kan dari awalnya justru memang membangunnya yang Ricis pengen kasih tahu ke orang bahwa hijab ini tidak menghalangi aktivitas. Karena kan Boki pernah ngajarin juga kan. Ya, apa tuh? Tentang kalau hijab tuh ayo lakuin aja selagi itu kreatif, aktif, dan harus membagikan hal-hal yang positif untuk orang-orang banyak. Nah, akhirnya aku belajar walaupun ada pro kontra gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dipercaya sama masyarakat sekitar untuk bisa menjadi muslimah yang tetap ceria. Kalau tagline-nya Ricis tuh aktif, positif, ceria. Iya, betul. Soalnya banyak orang-orang yang memikirkan bahwa kemarin-kemarin ya, dulu-dulu tuh masih banyak yang DM ke Ricis, aku tuh pengen kayak Kak Ricis, tapi aku pakai kerudung, nanti aku takut gini gitu. Padahal yang mereka lakuin tuh normal, kayak misalnya olahraga,
walaupun kita berhijab itu tidak membatasi aktivitas, yang penting tetap pada batasnya gitu. Dengar-dengar katanya mau menuju ke jenjang berikutnya, Cis. Apakah itu betul, Cis? Gimana, Cis? Apakah berita-berita yang terdengar di sosial media, apakah itu sesuatu yang fitnah atau fakta? Ya setiap orang kan pasti mau. Manusia berencana, Allah menentukan. Iya, tapi udah ada. Apanya? Yang mendampingi. Ada berarti kan? Insya Allah. Insya Allah. Oke, yang dikirim aja. Allah, yang dikirim Allah. Oke. Artinya Iya. harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan kan, Cis? Pasti. Ini kan di sini banyak nih sahabat-sahabat cahaya ini lagi pada nonton. Aku juga pengen nikah. Emangnya apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan? Kalau menurut Icis tuh kita tuh mesti gimana sih jadi perempuan, Cis? Boki dulu udah ngejawab kan, Boki berpengalaman. Gantian ya? Iya. Iya, jadi dulu kan mungkin nikah umur 25. Jadi saya nikah umur 25, teman-teman semua. Jadi waktu itu pengen nikah dari umur 20 tahun. Jadi tiap hari, ya Allah, siapalah jodohku ya Allah. 20 tahun tuh. 20 tahun. Ngelihat handphone kan, ya Allah, sepi banget, nggak ada yang SMS, nggak ada yang WhatsApp. Kan 20 tahun kuliah masih waktu itu. Iya, udah pengen nikah. Kan di kampus ngelihat teman-teman ada yang mendampingi dan sebagainya. Jadi pengen banget nikah, jadi doa sama Allah terus menerus. Terus akhirnya udah mulai sibuk dengan kegiatan, kucuk. Allah kirimkan deh Masya seseorang Allah. di waktu yang tepat. Jadi persiapannya ya persiapan banyak berdoa dan banyak belajar. Setuju. Nah, kalau Icis begitu juga nggak? Icis doa banget nggak sih, Icis? Ya Allah, siapalah jodohku ya Allah, seperti itu nggak sih? Sebenarnya doa, tapi bukan yang dipatokin Oke, banget. umur berapa? Iya, jadi selalu yang disampaikan dikirim sesuai yang Allah tentukan. Karena kalau misalnya aku matokin umur 23, kalau Allah nggak ngasih 23, aku takutnya, kan aku mintanya 23, kenapa nggak dikasih gitu loh. Oke, tapi target sebagai manusia biasa tuh umur berapa, Cis? 25. Iya. Jadi persiapan apa tadi, Cis? Persiapan yang pertama tentu ilmu. Emang menurut Icis persiapan, oke, ilmu iya, doa juga iya. Terus persiapan apa lagi? Kan sekarang mental. Karena kalau misalnya sendiri kan, misalnya kan aku orangnya mudian. Kalau sendiri kan yang merasakan mudian aku dan keluargaku yang udah tahu aku gimana. Kalau misalnya nanti kan sama orang lain, orang baru lagi, jadi harus benar-benar dipupuk. Ayo gimana caranya kita perbaiki. Karena kan insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Jodoh cerminan diri katanya. Jadi aku mau yang mendapat yang terbaik, jadi memperbaiki diri. Sembari memperbaiki, insya Allah Allah kirimkan yang terbaik gitu. Amin, insya Allah. Tadi Icis bilang Icis kemudian gitu ya, Icis ya. Berarti nanti maksudnya mau belajar supaya kalau jadi istri itu harus lebih stabil secara emosi. Itu dia. Gitu ya. Dan semoga mendapatkan laki-laki yang bisa membimbing. Amin. Oke, Cis, kalau orang-orang lihat kan dari Cis nih, alhamdulillah Allah anugerahi pekerjaan yang baik dengan diberikan rezeki yang baik. Dititipkan rezeki yang baik. Menurut Ricis, seorang perempuan itu penting nggak sih punya pekerjaan dan penghasilan sendiri? Nanti ketika menikah masih perlu nggak dia punya penghasilan sendiri? Kalau menurut Ricis ya, tetap harus izin suami. Kalau udah nikah, izin suami. Kalau suami bilang, hai Ria Ricis, jangan jadi YouTuber lagi, gimana? Ya tapi kalau udah jadi istri kan nurut. Apa yang dibilang suami. Suaminya batok. Nah bener, Cis. Nanti kalau suaminya bilang, aku nggak mau kamu jadi YouTuber lagi, berhenti. Makanya mencarinya yang bisa terima aku apa adanya, menerima aku sebagai pekerjaanku apa, menerima aku bagaimana gitu. Kalau misalnya dari awal dia nggak pengen aku jadi content creator, mungkin dia bisa cari yang lain yang bukan content creator. Mungkin. Makanya jadi dari sekarang kalau misalnya ada nih calonnya, misalnya ada, tanya dulu. Aku ini konten creator loh, gitu. Jadi udah perjanjian. Kan tapi ada syarat pranikah nggak sih, Cis? Syarat pranikah. Kalau dulu tuh Mbak sebelum nikah tuh Mbak bilang gini, saya tuh suka banget sekolah. Jadi kalau udah nikah izinin saya sekolah ya. Ada nggak misalnya nanti Ricis sudah ditakdirkan nih dengan seseorang yang konon katanya sudah ada, konon katanya. Nah kalau seandainya nih akhirnya Allah takdirkan untuk menikah, ada nggak syarat pranikah? Aku izinin aku ya tetap jadi YouTuber, atau izinin aku ya tetap bisnis atau apa gitu? Aku ikut Boki aja deh, kan Boki ada, nanti aku juga ada. Berarti ada. Berarti syarat pernikahnya adalah Ricis memang pengen jadi YouTuber. Katanya pengen tapi alangkah baik bersama-sama. Oh, sama family suaminya. YouTube ya? Iya, jadi aku tuh bercita-cita pengen bareng yuk gitu. Oke, kenapa tuh pengen bareng sama suami? Seru aja karena itu kan kebiasaan dan pekerjaan aku sejak bertahun-tahun lalu, 7 tahun lalu. Jadi kalau misalnya ditinggalkan kan berat, walaupun pelan-pelan ya, walaupun nanti misalnya dapet suami yang nggak boleh, kan berat. Jadi alangkah baik, ayo bang, mending abang ikut kita ya gitu. Katanya kalau mau menuju kepada hari
bahagia. Katanya banyak godaan-godaannya, Cis. Menurut Ricis itu godaan-godaannya apa aja sih, Cis? Ya cobaan-cobaan pasti ada. Ada cobaan-cobaan, Cobaan-cobaan Cis. ada lah pasti. Jadi memantapkan hati supaya mantap gitu, gimana caranya? Kalau yang Icis lakukan? Tentu yang pertama perbanyak doa. Itu kan kekuatan yang luar biasa kan. Jadi emang ya serahkan semua pada Allah. Kalau memang ditakdirkan jodoh dipertemukan, kalau enggak ya minta sama Allah dikirimkan yang terbaik. Jadi cobaannya gimana? Ada, Cis? cobaannya Oh, ada. Oke. Misalnya, ini Oke. kita bicara misalnya Oke. ya. Misalnya orang-orang di luar sana, ini bukan Ricis. Orang-orang di luar sana misalnya mau semakin dekat dengan hari H-nya. Pasti ada aja dengan diperlihatkan sisi aslinya. Misalnya keburukan-keburukannya satu sama lain. Misalnya yang tadinya waktu pertama kenal nggak gini kok, semakin kesini kok dia begini gitu. Itu orang-orang. Ya. Jadi mulai diperlihatkan aslinya-aslinya. Mungkin kalau misalnya itu terjadi pada Ricis, Ricis akan mikir, oh mungkin ini adalah cobaan di mana supaya Ricis makin memantapkan bahwa bisa nggak kita terima dia yang begini, yang nanti dia akan menjadi suami, dia akan begini terus gitu loh. Karena kan Istikharah nggak sih, Cis? Istikharah nggak? Istikharah, oke. gitu. Terus, Cuman Cis? kan gimana caranya saling menerima satu sama lain. Karena kalau kita cari yang cocok, nggak akan pernah bisa ketemu. Oke. Jadi kalau dirasa cocok, dirasa nyaman, dirasa oh ini udah klik banget nih, baru gitu. Untuk calon suami yang Allah takdirkan siapapun itu, Iya, insya Allah. harus ada karakter apa pada diri seorang ini? Dari Tentu seorang yang Ricis. Kan setiap kita kan pengen karakter masing-masing. tentu yang pertama itu tentu yang bisa membimbing ya. Karena kan Ricis pengennya disetir. Tapi tentu yang bisa Jadi imam ya, jadi beliau ya. imam, membimbing, tapi juga bisa seru-seruan bareng-bareng gitu loh. Kayak misalnya, ayo kita ngevlog bareng, ayo kita ini bareng, ayo kita itu bareng gitu. Jadi gimana caranya supaya kita satu dunia bareng-bareng, bukan yang satu ke sana gitu. Jadi emang udah pengennya tuh bareng-bareng dan yang penting dibimbing gitu. Apakah usianya harus lebih tinggi atau lebih muda atau sama atau nggak apa-apa, siapa aja yang penting bisa membimbing Sebenarnya usianya? sedikasihnya Allah. Kalau misalnya Allah kasihnya yang usianya jauh, kita terima. Kalau Allah ngasihnya yang seusia, kita terima gitu. Cis, seberapa penting sih kan Rasulullah SAW ingatkan kan kalau kita pilih pasangan itu kita lihat dari fisiknya, apakah dia cantik atau tampan, kemudian lihat dari keturunannya, kemudian lihat dari hartanya dan lihat dari agamanya. Keempat hal ini menurut Icis seperti apa? Lihat dari fisiknya deh misalnya. Menurut Icis penting nggak sih fisik yang tampan itu? Ini tidak menutup kemungkinan tidak apa ya. Misalnya kalau orang-orang kan bilang, oh jangan cuma lihat dari fisiknya dong gitu-gitu. Cuman kan karena kita memiliki pandangan yang pengen yang indah-indah, ada baiknya mencari yang enak dilihat. Karena kan ganteng menurut kita belum tentu ganteng menurut orang. Betul. Jadi ya menurut Jadi Ricis fisik itu penting lah karena kita kan melayani beliau setiap hari bertemu. Betul. Oke. Fisik itu penting. Oke, kalau dari harta? Harta itu bisa dicari bersama-sama. Jadi kalau menurut Ricis tidak terlalu jadi tolak ukur utama banget karena harta bisa kita cari sama-sama. Nah untuk teman-teman semua tadi Icis mengatakan untuk harta insya Allah bisalah dicari bersama-sama. Karena aku pernah belajar, belajar. Karena katanya kalau menikah itu bukan hanya membuka pintu rezeki tapi gerbang rezeki. Bayangin dong gerbang segede-gede apa. Jadi insya Allah dengan menikah Allah membukakan gerbang rezeki. Amin. Amin mudah-mudahan. Tapi yang jelas untuk para laki-laki di luar sana, walaupun seandainya istrinya sudah berpenghasilan, tapi tetap punya kewajiban untuk menafkahi ya Cis. Setuju. Dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dia disebut qawwam, salah satu tugasnya adalah untuk menafkahi. Jadi bukan kaya raya, ya kaya raya alhamdulillah, tapi kemudian orang yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya. Lagian harta juga cuma titipan. Betul. Kalau misalnya Allah ngambil semua yang Ricis miliki, saya nggak punya apa-apa. Betul. Jadi memilih pasangan kalau misalnya perempuan lihat dari hartanya maksudnya adalah yang bertanggung jawab untuk menafkahi. Yang ketiga, memilih pasangan dari keturunannya, Cis. Menurut Cis gimana, Cis? Dari keluarganya kah atau dari Dari lingkungan keluarga. Penting nggak menurut Cis? Penting. Karena menurut Ricis seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman, lingkungan dia, seperti apa dia di keluarganya. Karena kan apa ya? Yang pernah Ricis pelajari sebelum-sebelumnya, memang kita tergantung lingkungan kita. Kan ada kan kalau orang berteman dengan penjual Penjual minyak parfum, wangi. ya Kecipratan kecipratan wanginya. wanginya gitu. Jadi memang
lingkungan penting, di keluarga juga penting. Nah, cara Icis untuk ngecek seseorang ini ke lingkungan keluarganya gimana ya, pertemanannya gimana ya, lewat apa Cis biasanya? Kalau Ricis biasanya intel ya, pinjem orang, pakai orang. Serius? Karena aku tuh bukan tipe orang yang kepo. Oh, Ngerti gak? tapi nggak apa-apa. Nanti Iya, diceritain memang Siti Khadijah radhiyallahu anha juga melakukan ini. Keren. Iya, nanti kita Iya. cerita. Tapi gimana? Intel tuh maksudnya gimana? Ada Kalau- sahabat yang dikirim kah untuk melihat orang ini apa gimana? Seandainya aku dekat sama X misalnya, aku akan fokus menilai si X. Nah, jadi aku akan pergunakan lingkungan aku untuk bantuin aku dong cari tahu ini, bantuin aku cari tahu itu. Jadi kekumpul semuanya fokus. Jadi aku fokus menilai si satu, yang satu fokus ini, jadi kekumpul tuh semuanya. Tapi tetap aku riset ulang, bener nggak sih? Oh ya bener nggak sih? Oh ya bener gitu. Itu bagus, Masya Allah, Cis. Karena Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha juga, beliau kan seorang pedagang yang sukses. Beliau memiliki perdagangan yang sangat hebat dan membawa dagangan itu ke negeri Syam. Dan saat itu yang salah satu bekerja adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad memang membawa perdagangan Siti Khadijah, tapi didampingi oleh asistennya Siti Khadijah. Maka sepanjang perjalanan asisten ini melihat akhlaknya dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sampai pulang dari negeri Syam baru asisten ini menceritakan kepada Siti Khadijah bahwa apa yang dilihat sepanjang perjalanan, beliau akhlaknya baik, beliau luar biasa. Jadi harus ada hal-hal seperti itu. Tapi aku kan kepo, aku kan maksudnya lagi mempelajari hal ini kepada ustazah yang sudah lebih dulu berpengalaman. Menurut Mbak Oki, sejauh manakah kita harus saling terbuka kepada calon pasangan? Ini bertanya aja. Nah, ini juga menarik nih, Cis. Karena iya. Cis, ada satu pengalaman. Ada seseorang yang bercerita, sahabat cahaya semua dimanapun berada, aku ini ta'aruf dengan seseorang katanya. Jadi ini kembang kampus lah. Oh, yang paling Cantik. luar biasa di kampus lah. Dan ketika beliau ta'aruf dan kemudian beliau menikah, semua orang heboh kan. Wah, dan semua orang mengatakan keren ya ta'aruf kemudian menikah. Tapi qadarullah satu saat ternyata orang udah hilang tuh kabarnya setelah beliau menikah. Ternyata sudah bercerai dalam waktu yang sangat singkat. Ketika ditanya kenapa ini bisa terjadi, beliau bilang tidak terlalu mengenali ternyata orang itu. Katanya hafiz Quran, katanya punya pekerjaan di sini, taunya semuanya bohong.